Halo, Shalom semuanya dalam keadaan sukacita bersama dengan Tuhan. Anak-anak senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak meskipun hanya lewat video. Kita tetap semangat, tetap kuat dan tetap sukacita karena God is so good. Tuhan itu baik. Yuk sama-sama sebelum kita dengarkan cerita, kita mau nyanyi ya. Nah, Ibu Herti selama kita nyanyi, Ibu Herti mau ada di sini dulu ya sebentar ya. Coba Ibu Herti mau di mana ya supaya anak-anak bisa melihat mendengar Ibu Herti aja, tapi Ibu Herti mau lihat dan dengar anak-anak nyanyi ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. I'll praise his name. I'll praise his name. I'll praise his name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oh yeah, so good to me. Wah, God is so good. Masih mau bernyanyi anak-anak? Yuk kita nyanyi satu lagu lagi ya. Coba anak-anak nyanyi lagi ya, ini tadi sudah ya. Nah, ini dia. Lagu ini menceritakan bahwa Tuhan membuat bunga. Yuk kita lihat ya. God made the trees, God made the grass, and God made me. God made the birds and the little baby boys. God made hearts to give big hugs. God made the flowers, God made the trees, God made the grass, and God made me. God made the birds and the little baby boys. God made hearts to give big hugs. God made the flowers, God made the trees, God made the grass, and God made me. God made the birds and the little baby boys. God made hearts to give big hugs. Wah, anak-anak lagunya sangat baik sekali ya, bahwa Tuhan menciptakan bunga. Ini sudah ya. Tuhan menciptakan bunga, Tuhan menciptakan burung, dan Tuhan juga menciptakan kita sebagai ciptaan Tuhan yang indah. Nah, anak-anak, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, tadi kita sudah nyanyi, kita sudah bersukacita, kita mau berdoa ya. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus menerangi hati kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Tolong kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, supaya memberikan pengertian dan kami dimampukan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, puji Tuhan ya. Kita sudah diminta pimpinan Tuhan, kita sudah undang Roh Kudus. Nah, apa ya judulnya Ibu Herti pada saat ini? Nah, seperti lagu pujian kita tadi ya, bahwa God made flowers,
flowers, God made tree, ya. Dari Tuhan menciptakan bunga, Tuhan menciptakan pohon. Nah, kita mau belajar satu tema, satu judul, ya, supaya kita bisa memahami, ya, ciptaan Tuhan secara khusus pada saat ini adalah tentang flora. Flora itu apa sih, Bu Herti? Kepala saya cenut-cenut, bahasa apa sih itu? Nah, flora itu sama dengan tumbuhan. Nah, Allah pencipta keragaman flora. Allah pencipta keanekaragaman flora, berbagai macam tumbuhan. Nah, di rumah kamu boleh baca Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 15 dan Mazmur 104 ayat 14. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar pada saat pagi ini, ya. Namun Ibu Herti punya pertanyaannya. Oke? Ibu Herti punya pertanyaannya. Coba anak-anak jawab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan menciptakan tumbuhan dengan berfirman atau ada cara lain? Nah, yuk coba kamu lihat ya dalam kitab Kejadian pasal 1. Apakah Tuhan menciptakan tumbuhan dengan berfirman atau dengan cara lain? Coba, siapa yang tahu jawabannya? Yeay, betul sekali. Ya, pasti Tuhan ciptakan tumbuhan dengan berfirman, ya. Nah, anak-anak, memang waktu Tuhan ciptakan tumbuhan belum diberi nama, ya. Yang memberi nama itu adalah Adam dan Hawa, ya. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan tumbuhan dengan berfirman. Pertanyaan kedua, kamu nanti baca ya dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang kelima. Nah, dikatakan di sana, di dalam proses penciptaan tumbuhan itu, apakah itu terjadi secara tidak disengaja? Ya, misalnya tidak disengaja itu tiba-tiba mendadak gitu, tiba-tiba aja muncul. Katanya ada penggunaan kata kabut itu naik, maka muncullah tumbuhan. Apakah demikian? Jawabannya no, ya. Tuhan merencanakan, Tuhan memang sengaja membuat tumbuhan untuk tujuan yang sangat mulia. Jadi bukan bim salah bim gitu, enggak. Tapi memang Tuhan sudah rencanakan. Yeay, anak-anak jadi paham ya bahwa flora atau tumbuhan itu diciptakan Tuhan, ya. Nah, anak-anak coba kita lihat di sini. Nah, lihat di sini. Kita mau belajar ya sedikit ya, sedikit aja pemahaman. Flora itu sebenarnya bukan bahasa Inggris, tapi flora itu adalah dari bahasa Latin. Ya, cuma sedikit aja pengenalan karena kalian masih kelas kecil. Nah, flora itu adalah dari bahasa Latin, ya, artinya itu alam tumbuhan atau nabatah, ya, yang dimaksudnya adalah segala macam jenis tanaman atau tumbuhan. Itu yang namanya flora. Oke, itu yang namanya flora. Ya, namanya, atau kalau kamu nggak suka bingung, ya sengaja Ibu Herti perkenalkan. Walaupun itu sebenarnya bahasa Latin, jarang banget dipakai di dalam ya kan, pakainya tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan itu seperti sayur, buah, pohon, itu tumbuh-tumbuhan ya. Itu juga termasuk flora, ya. Oke, itulah arti dari flora, ya. Nah, anak-anak tahukah anak-anak kira-kira ada berapa jenis ya flora di dalam dunia ini? Ya, banyak sekali ya anak-anak ya flora di dalam dunia ini. Nah, tapi kalau Ibu Herti sedikit cari-cari di Mbah Google, ya, sedikit-sedikit nih cari di Mbah Google, ya, kira-kira tuh lihat ada taman yang indah. Ibu Herti nggak cari di dunia itu terlalu besar sekali, nanti kamu bingung, angkanya terlalu banyak, ya. Nah, hanya di Indonesia, tempat kita tinggal, tempat kita sekolah, tempat kita
belajar, tempat kita sekolah minggu. Nah, di Indonesia aja ada 8.000 spesies tumbuhan. Wow, Ibu Hati juga tidak terlalu mengenal seluruh jenis spesies itu jenis ya. Seluruh jenis tumbuhan hanya ada di Indonesia aja. Wah, banyak banget ya. Itulah karya Tuhan, ciptaan Tuhan di dalam flora atau tumbuhan. Nah, anak-anak luar biasa sekali ya Tuhan kita ya. Dia ciptakan di Indonesia loh ya, 8.000 spesies flora. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Ini juga bisa jadi ayat hafalan kita. Mazmur 104 ayat 14. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan. Nah, Tuhan menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, buah, dan daun. Nah, anak-anak, itulah firman Tuhan katakan bahwa memang Tuhan yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan bagi manusia. Mazmur 104 ayat 14. Nah, anak-anak, perhatikan ya, kita mau belajar yuk. Ternyata walaupun bukan Allah yang memberikan nama, tapi ya di Alkitab itu ada beberapa jenis, bukan beberapa jenis ya, banyak sebenarnya ya. Tapi nanti satu video nggak cukup ya untuk ngasih taunya ke anak-anak. Ibu Hati hanya ambil beberapa. Ada beberapa tumbuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, apa aja sih Bu Herti? Yuk kita lihat ya, apa aja ya tumbuhan yang ada di dalam. Nah, ini dia, mungkin kamu tahu. Ini adalah makanan pokok bangsa Israel, yaitu apa? Gandum. Ya, seringkali Tuhan Yesus juga menggunakan ini sebagai perumpamaan, ya, gandum dan ilalang. Nah, itu ya yang pertama, gandum. Nah, yang kedua apa ya Bu Herti? Nah, ini dia, jelai. Wah, apa ya jelai ya? Nah, anak-anak, ketika kamu baca kitab Rut, di sana ada Rut dan Naomi pulang ya. Dikatakan di sana orang-orang di Bethlehem sedang memungut jelai ya. Nah, ini dia jelai. Apalagi ya Bu Herti ya? Ini dia. Ini juga Ibu Herti baru ketika mempersiapkan ini baru tahu ini ada gambar ini ya. Wah, bagus banget ya, firman Tuhan memberkati anak-anak dan memberkati Ibu Herti juga. Nah, di sana ada pohon jarak. Ting 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 ting. Ingat kisah apa? Yang ada pohon jaraknya. Betul sekali. Kisah Yunus ya, di mana Yunus itu duduk di pohon jarak dan mengutuki pohon jarak itu ya. Wah, ini dia ternyata pohon jarak. Aduh, kasihan banget ya si Yunus sampai mengutukinya, saking dia sebelnya gitu ya. Wah, padahal bunganya cantik banget ya. Ini dia pohon jarak. Nah, anak-anak, perhatikan di sini ya. Lihat ini. Ya, kamu lihat kisah waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di dalam padang gurun mereka mempersiapkan makanan persediaan ya, atau tempat bekal ya, atau makanan bekalnya. Ingat ya, kalau ke sekolah bawa makanan bekal ya, ditaruh di Tupperware atau kotak makanan. Tapi bangsa Israel membawanya bukan pizza, tapi ini dia sayuran, jenis sayuran ya, namanya sayur pahit ya. Memang agak berbeda. Kalau di Indonesia itu, anak-anak yang kenal itu, kalau mama itu suka masak bakut ya, bakut itu atau sayur asin, itu namanya suka disebut sayur pahit. Tapi bukan itu, ini agak berbeda jenisnya ya. Kamu bisa lihat di fotonya, ini namanya sayur pahit. Wah, unik ya. Ini diawetkan, kemudian ini dimakan dengan roti tidak beragi untuk bahan makanan mereka selama perjalanan di padang gurun. Wah, baik banget ya. Tuh, ini dia tumbuhannya. Nah, ini dia. Pasti anak-anak tahu semuanya. Ini apa ini anak-anak?
Pasti semuanya suka, Ibu Herti juga suka ya. Namanya pohon anggur. Ya, ingat nggak? Ya memang anggur ini seringkali identik dengan minuman ya. Ingat mukjizat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur ya. Nah, atau kamu lihat perumpamaan Tuhan Yesus pokok anggur. Nah, ini dia. Tuhan Yesus juga pakai loh nama-nama tumbuhan loh untuk menyatakan pengajarannya atau ajaran Tuhan Yesus bagi kita. Wah, baik sekali ya. Tuhan Yesus mau menceritakan tentang dirinya dengan memakai tumbuhan. Wah, itulah rencana Tuhan ya. Wah, ajaib banget loh. Padahal di masa penciptaan sampai masa Tuhan Yesus itu jauh banget. Tapi Tuhan sudah rencanakan. Ya, itu ingat loh. Tuhan ciptakan tumbuhan sudah direncanakan Allah, bukan kebetulan ya. Nah, anak-anak, ini menarik sekali. Yuk kita mau lihat siapa sih yang ciptakan ini. Yuk kita belajar lewat lagu ini ya. Mungkin semuanya sudah tahu, bukan mungkin ya, tapi semuanya pasti tahu. Yuk kita nyanyi ya. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Yes. Siapa buat buah? Saya tidak bisa. Siapa buat buah? Hanya Tuhan saja. Yes. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat mawar? Hanya Tuhan saja. Yes. Siapa buat apa? Saya tidak bisa. Siapa buat anggur? Hanya Tuhan saja. Ya. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa deh. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Ya. Siapa buat bunga? Saya juga tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Yes. Ya, jadi siapa yang buat bunga? Siapa yang buat buah? Hanya Tuhan saja. Ya, betul sekali. Hanya Tuhan saja. Nah, anak-anak, mau nyanyi lagi nih ya anak-anak ya. Nah, anak-anak kita mau belajar. Kira-kira ya menurut anak-anak ya menurut firman Tuhan ya terlebih menurut firman Tuhan ya, apa sih tujuan Allah menciptakan atau hadir di dalam flora atau tumbuhan? Ya, Ibu Herti mencatat di sini. Yang pertama, ya tujuan Allah adalah tumbuhan diciptakan Tuhan, flora diciptakan Tuhan untuk memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Contoh, rumput tadi kata Mazmur diciptakan untuk makanan apa? Mbek, mbek, atau mu, bu, apa itu? Sapi dan kambing. Ayo, siapa yang lihat sapi dan kambing? Makanannya apa? Makanannya apa? Rumput. Betul sekali ya. Rumput. Dan Tuhan menciptakan kita wortel, bayam, kangkung, caisin, atau mentimun. Itu untuk apa? Supaya kita bisa makan sayur.
Siapa yang gak suka makan sayur? Ayo, supaya tubuh kita sehat. Makanlah sayur dan buah. Ya, itulah tujuan Tuhan menciptakan flora. Ya, betul sekali. Nah, yang kedua, Tuhan menciptakan flora itu untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan flora untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi tumbuhan itu dipakai Tuhan. Kalau kamu baca Mazmur itu ya banyak sekali dituliskan bahwa bunga-bunga di taman ya bernyanyi, mengagungkan, ya menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Ya, indah sekali ya anak-anak ya. Nah, ini dia. Allah dapat menyatakan dirinya melalui flora. Tuhan tuh seolah-olah bilang begini loh, hei, Tuhan itu ada loh, tuh lihat bunga. Bunga itu ada bukan karena perbuatan manusia, tapi bunga pohon itu adalah perbuatan Allah. Good. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui flora atau tumbuhan, ya. Bagus sekali. Nah, anak-anak, saat ini kita mau bermain sedikit ya. Nah, anak-anak, contohnya ya misalnya wortel. Ya, anak-anak tahu wortel? Nah, manfaatnya untuk apa? Mengandung vitamin A untuk kesehatan mata. Ya, tadi berarti bilang itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua apa? Rumput. Manfaatnya untuk apa? Makanan kambing. Ya, makanan ternak atau makanan hewan. Nah, anak-anak, di slide ini ya ada 20 gambar tumbuhan yang nanti kamu tulis namanya apa. Terus manfaatnya apa? Manfaat itu kegunaan. Tadi Bu Yati udah kasih dua contoh ya. Contohnya apa? Yang pertama itu wortel. Ya, mengandung vitamin A untuk kesehatan mata. Itu wortel. Ya, ini contoh. Yang kedua apa? Rumput. Untuk apa? Makanan ternak. Ya. Nah, anak-anak kita lihat ya. Supaya semuanya bisa kelihatan. Ibu Heti mau nyumput dulu. Oke, yuk. Ibu Heti nyumput dulu ya. Tapi Ibu Heti nggak pergi. Ya, Ibu Heti tetap ada. Yuk kita lihat ya. Yang pertama. Nah, pohon apakah ini anak-anak? Buahnya sangat lezat. Dan apa manfaatnya? Ini yang pertama. Yang kedua, ini suka dipakai oleh mami-mami ya. Mama kita di dapur. Nah, apa namanya? Ini yang kedua. Yang ketiga, apa nama tumbuhan ini anak-anak? Tumbuhan ini bisa dipakai untuk macam-macam. Bisa juga untuk bumbu loh. Ibu Hati kasih clue-nya. Ini yang ketiga ya. Nah, ini dia yang keempat. Ya, ada sedikit duri-durinya sih di pohonnya. Buahnya itu seperti putih-putih begitu. Ini yang keempat. Apa manfaatnya? Yang kelima, wah indah sekali ya. Warnanya bagus sekali. Bunga apakah ini? Mau tulis ya, ini yang kelima. Yang keenam. Wah, ini sekarang sedang dibudidayakan atau ditanam banyak orang ya. Untuk apa ini? Tuliskan.
disebut bunga yang sempurna. Kamu tuliskan bunga ini bunga apa dan untuk apa. Boleh juga untuk kegunaan yang untuk hewan. Ini yang ketujuh. Nah, ini dia yang ke-8. Ya, kamu lihat di sini apa? Ya, bunga ini sangat baik sekali. Ya, sangat indah. Kira-kira untuk apa ya? Hati-hati loh, ada duri di dalam pohonnya loh. Ini yang ke-9. Pohon ini unik loh anak-anak. Dia bisa hidup meskipun kemarau yang panjang banget. Ini yang ke-9. Nih yang ke-10. Kamu suka makan ini loh, selagi belum ada corona kamu nonton TV, nonton bioskop. Ya enak banget nih. Apakah ini? Tuh, ini yang ke-10 ya. Yang ke-11. Nah, ini dia. Kamu jarang sekali melihatnya ya. Ini bisa untuk bumbu, bisa juga buat obat-obatan ya. Ini yang ke-11. Coba tuliskan namanya apa ya? Wah, ini dia yang ke-12. Ini juga mami-mami suka pakai loh. Wah, dia bagus sekali ya. Wangi loh kalau dipakai loh ini buat masakan. Tuh, ini yang ke-12. Tulis ya namanya apa ya? Nah, ini dia yang ke-13 ya. Yang ke-13, tumbuhan ini khususnya di Indonesia banyak sekali tumbuh. Ya, bisa untuk apa dia ya? Tuh. Ini yang ke-13. Apakah kegunaannya? Ini dia yang ke-14. Ibu Hati pernah lihat ini ya, baunya sangat menyengat. Dia ada di Kebun Raya Bogor juga ya, tuh. Kelihatannya bagus tapi bau banget. Ya, ini yang ke-14. Tulis namanya ya. Nah, ini dia yang ke-15. Kenapa ya dia bisa mengapung-apung ya, seperti kamu sedang berenang aja? Tapi bagus sih bunganya. Apa ya namanya ya? Ini yang ke-15. Nah, ini dia yang ke-16. Ibu Hati paling suka ini. Apakah ini? Ini yang ke-16. Wah, indah sekali ya, bagus sekali ya. Wah, enak banget. Tuh, ini dia yang ke-16. Wah, ini dia yang ke-17. Ya, walaupun pohonnya berduri, tapi Bu Herti suka pakai ini ya, karena manfaatnya sangat banyak sekali. Ini yang ke-17. Ditulis ya anak-anak ya. Nah, ini dia yang ke-18. Tuh, lihat ya. Ibu Herti paling suka banget kalau ngemil dari bunga ini nih. Kamu gak sadar ya, ternyata yang kita sering makan tuh dari bunga ini nih. Ini yang ke-18. Yuk, bunga apakah dia? Nah, ini yang ke-19. Tuh, kalau tidak ada ini, wah sulit sekali kita untuk bertahan beraktivitas setiap harinya. Tulis ya yang ke-19 ya. Yang ke-20. Wah, ini dia sayuran yang sangat digemari. Ya, sayur apa ini? Manfaatnya juga banyak. Ya, anak-anak tulis ya, supaya anak-anak juga menyukai makan sayur ini ya. Tuh, wah. Anak-anak tulis ya, ada 20 tumbuhan yang ada di dalam slide ini. Ya, jadi jangan lupa ditulis ya, ditulis baik-baik. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh tumbuhan yang diciptakan Tuhan untuk kita. Yuk anak-anak, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi lagu ini lagi ya. Yuk Ibu Hati mau nyumput lagi ya. Nah, ini dia. Kita nyanyi bersama-sama. You are my sunshine, my only sunshine.
don't take my sunshine away. I'll always love you and make you happy. I'll pick you up when you've fallen down. You turn the sky blue when it is raining. You always keep the sunshine around. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Wah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah bernyanyi, kita sudah mengerti bahwa Tuhan menciptakan tumbuhan, memelihara ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan menciptakan tumbuhan untuk menceritakan kemuliaannya. Dan Tuhan menciptakan flora atau tumbuhan untuk menyatakan dirinya sebagai sang pencipta. Wow, baik banget ya perbuatan Tuhan yang wow, amazing ya. Tadi Bu Hati sudah katakan ada 8.000 ya jenis tumbuhan di Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Wow, ajaib banget. Hanya Tuhan kita yang bisa melakukannya. Kita nggak bisa. Ya, siapa yang membuatnya itu semua? Hanya Tuhan. Just only God. Ya, nah anak-anak, oleh karena itu kita harus menyembah Dia. Karena Dia sudah menciptakan tumbuhan bagi kita. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menciptakan tumbuhan bagi kami. Ajar kami untuk bisa merawat dan menikmati ciptaan-Mu tumbuhan untuk keindahan alam semesta ini. Berkati ya Tuhan semuanya supaya boleh bertumbuh dengan baik, supaya seluruh kehidupan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, itulah. Kalau Tuhan ciptakan tumbuhan, tugas kita apa anak-anak? Tadi kan tujuan Tuhan ya. Tugas kita apa? Pertama, merawatnya. Tuh, jadi kalau ada bunga mawar jangan dipetik-petik ya. Kalau ada rumput ya, kalau kamu ada taman rumput jangan diinjek-injek, kasihan tuh ya. Pertama, merawatnya. Yang kedua, ya ini penting sekali. Menikmatinya atau juga bisa dikatakan menggunakannya dengan baik ya. Contohnya untuk apa? Makanan. Makanlah sayur dan buah-buahan supaya sehat ya. Perhatikan loh, kalau kita makan buah, sayur ya, si virus-virus ini akan hus pergi ya, supaya tumbuhnya tinggi ya. Jangan seperti Bu Heti nggak tinggi-tinggi ya. Ya, harus makan buah dan sayur. Nah, anak-anak, yang ketiga apa? Bukan hanya merawatnya, terus kemudian menikmatinya atau menggunakannya. Yang ketiga apa? Melestarikannya. Ya, apa itu melestarikannya? Ya, menjaganya supaya bertambah banyak. Kalau misalnya sayurnya habis, tumbuhannya habis, terus nggak ditanam lagi, gimana dong? Terus nanti yang lain nggak bisa makan dong. Benar nggak? Makanya ada petani ya, itu salah satunya. Ada petani, dia kalau misalnya panen padi ya, panen wah digiling terus dijual,
Habis kan? Harus ditanam lagi. Sama. Pohon juga ketika sudah ditebang, harus ditanam lagi. Supaya tumbuhannya nggak habis. Betul? Nah, jadi kalau misalnya ada taman, bunganya layu, ditanam lagi. Supaya apa? Supaya tumbuhannya berkembang. Ya, nah, anak-anak perhatikan di situ ya. Jadi yang pertama merawatnya, yang kedua memanfaatkannya atau menikmatinya atau menggunakannya. Yang ketiga apa? Melestarikannya atau menanamnya kembali. Nah, anak-anak, itulah indahnya ketika Tuhan menciptakan tumbuhan bagi kita. Ya, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita di dalam video ini. Dan Ibu Hati hanya mengucapkan apa? Thank you. God bless you. Ya, sekali lagi tetap semangat, tetap sehat, dan tetap sukacita di dalam Kristus. Bye-bye.